Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayuniar Wania Salsabila di 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau mempresentasikan bab 4 tentang keseimbangan suatu pasar. Yang saya akan bahas di sini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor permintaan: 1. Harga barang komplementer dan barang substitusi. 2. Jumlah pendapatan. 3. Perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. 4. Jumlah dan karakteristik penduduk. 5. Perkiraan dan harapan masyarakat. 6. Hari raya keagamaan. 7. Kondisi sosial dan ekonomi. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor-faktor penawaran: 1. Ekspektasi dan harapan produsen. 2. Kemajuan teknologi. 3. Biaya produksi. 4. Persediaan sarana produksi. 5. Peningkatan jumlah produsen. 6. Peristiwa alam. 7. Harga barang dan jasa lain. Hukum permintaan: jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Hukum penawaran: jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan semakin menurun. Harga keseimbangan atau dikenal dengan istilah harga pasar terbentuk melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Sistem perpajakan yang dikenakan pemerintah terhadap suatu barang dibedakan menjadi dua macam, yaitu pajak tetap dan pajak proporsional. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi yang diberikan pemerintah terhadap suatu barang bertujuan agar harga barang tersebut dapat dijual dan harga rendah oleh produsen. Elastisitas permintaan adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Macam-macam elastisitas permintaan: 1. Permintaan elastis. 2. Permintaan inelastis. 3. Permintaan elastis uniter. 4. Permintaan elastis sempurna. 5. Permintaan inelastis sempurna. Elastisitas penawaran adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Macam-macam elastisitas penawaran: penawaran elastis, penawaran inelastis, penawaran elastis uniter, penawaran elastis sempurna, penawaran inelastis sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran: waktu yang dibutuhkan oleh berproduksi, daya tahan barang, kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar, mobilitas faktor produksi. Pengertian peran pasar: pasar merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga harga dapat ditetapkan. Peran pasar: 1. Melakukan promosi. 2. Menetapkan harga dan nilai. 3. Mendistribusikan barang dan jasa. 4. Menentukan jumlah pembelian dan penjualan. 5. Menentukan jumlah persediaan. 6. Mengatur kegiatan produksi. Bentuk pasar: pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna menggambarkan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terhadap satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti
institusi yang sangat dekat. Contohnya, perusahaan listrik negara. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan, contohnya perusahaan handphone. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terhadap banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa, tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Contohnya, pasar sepeda motor Indonesia. Peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Hadirnya internet membuat perdagangan dapat dilakukan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-commerce, elektronik commerce. Dalam e-commerce, perusahaan atau perorangan dapat menjual produknya kepada konsumen melalui internet lewat situs mereka sendiri. Iptek dapat mengubah struktur pasar. Contohnya inovasi di bidang seperti perkembangan komputer pribadi di tahun 1980-an, misalnya mengubah kondisi industri komputer yang dimonopoli perusahaan IBM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.